Bayangkan sebuah situasi yang tidak pernah ingin kita alami, tetapi sangat mungkin terjadi, terutama setelah usia 60 tahun. Anda sedang sendirian di rumah, tidak ada keluarga, tidak ada tetangga, mungkin malam hari, mungkin pagi buta. Televisi menyala pelan, atau buku masih terbuka di pangkuan. Tiba-tiba, dada terasa ditekan sangat kuat, seolah ada beban berat yang menghimpit dari dalam. Lengan kiri mulai terasa kebas, nafas menjadi pendek dan tidak teratur. Jantung berdetak cepat, namun lemah. Dalam hitungan detik, pikiran Anda mulai dipenuhi satu kesadaran menakutkan. Ini bukan kelelahan biasa, dan ini bukan masuk angin. Ini serangan jantung, dan Anda sendirian. Kondisi ini bukan cerita langka. Setiap tahun, ratusan ribu lansia mengalami serangan jantung saat tidak ada siapapun di sekitar mereka. Banyak yang tidak selamat bukan karena bantuan medis terlambat datang, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan pada menit-menit pertama. Padahal, ilmu kedokteran modern menunjukkan bahwa tindakan sederhana yang dilakukan dengan benar dalam 60 detik pertama dapat meningkatkan peluang hidup secara drastis. Penelitian besar di bidang kardiologi menemukan bahwa orang lanjut usia yang memahami langkah awal saat serangan jantung datang, bahkan sebelum ambulans tiba, memiliki kemungkinan bertahan hidup jauh lebih tinggi dibanding mereka yang panik atau diam membeku. Namun ironisnya, sebagian besar orang di atas usia 60 tidak pernah diajarkan hal ini. Mereka mengira keselamatan hanya ada di tangan dokter, padahal pada saat darurat, tangan pertama yang menentukan hidup atau mati adalah tangan Anda sendiri. Video ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mempersiapkan. Karena serangan jantung tidak pernah bertanya apakah Anda siap. Ia datang tiba-tiba, seringkali saat Anda merasa baik-baik saja. Dan saat itu terjadi, pengetahuan sederhana bisa menjadi perbedaan antara pulang dari rumah sakit atau tidak pernah pulang sama sekali. Sebelum kita lanjut, tuliskan di komentar usia Anda dan kota tempat Anda menonton video ini. Semakin banyak yang berbagi, semakin banyak nyawa yang bisa kita lindungi bersama. Sekarang, mari kita mulai dari langkah pertama yang paling sering diremehkan, tetapi paling menentukan. Nomor 7. Membangun sistem komunikasi darurat. Langkah pertama ini terdengar sederhana, bahkan mungkin terasa sepele. Namun dalam kondisi serangan jantung, sistem komunikasi darurat yang siap bisa menyelamatkan nyawa Anda sebelum obat atau tindakan medis apapun diberikan. Saat serangan jantung dimulai, suplai oksigen ke otak menurun dengan cepat. Dalam waktu singkat, seseorang bisa mengalami kebingungan, kesulitan berbicara, bahkan lupa hal-hal yang seharusnya sangat familiar, termasuk alamat rumah sendiri. Banyak orang mengira mereka akan tetap sadar dan berpikir jernih, padahal kenyataannya tubuh bereaksi sangat berbeda saat jantung berada dalam kondisi kritis. Karena itu, persiapan harus dilakukan sebelum kejadian darurat, bukan saat rasa sakit sudah datang. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menuliskan alamat rumah lengkap di kartu besar berwarna terang. Sertakan nomor rumah, RT RW, patokan, dan nomor telepon Anda. Tempelkan kartu ini di dekat telepon rumah dan tempat yang mudah terlihat. Ponsel juga harus selalu berada dalam jangkauan, terutama saat malam hari. Banyak kasus serangan jantung fatal terjadi ketika ponsel berada di ruangan lain sedang diisi daya. Ketika tubuh sudah lemah, berjalan beberapa langkah saja bisa menjadi hal yang mustahil. Pak Slamet, 72 tahun, Yogyakarta, mengalami nyeri dada hebat sekitar pukul 2 dini hari. Ia tinggal sendirian. Beruntung ponselnya berada di samping tempat tidur dan pintu rumah tidak terkunci. Ambulans bisa masuk tanpa hambatan. Dokter mengatakan keterlambatan 5 menit saja bisa berakibat fatal. Jika Anda memiliki riwayat jantung atau tinggal sendiri, perangkat alarm medis juga sangat dianjurkan. Namun alat ini hanya berguna jika dipakai terus, termasuk saat tidur dan mandi. Banyak lansia memilikinya, tetapi melepasnya saat merasa tidak perlu dan justru itulah saat serangan terjadi. Tidak kalah penting, beritahu tetangga atau pengurus lingkungan tentang kondisi kesehatan Anda. Memiliki satu orang yang tahu dan peduli bisa mempercepat bantuan datang. Serangan jantung bukan hanya soal medis, tetapi juga soal akses. Coba tanyakan pada diri Anda sekarang, jika serangan jantung terjadi malam ini, apakah Anda bisa menghubungi bantuan dalam 30 detik? Nomor 6. Teknik batuk darurat atau cough CPR yang benar-benar bisa membeli waktu.
Teknik ini sering terdengar aneh, bahkan kontroversial. Banyak orang menertawakannya atau menganggapnya mitos internet. Namun jika dipahami dengan benar dan digunakan pada kondisi yang tepat, teknik batuk darurat, sering disebut cough CPR, bisa memberi Anda waktu tambahan yang sangat berharga saat serangan jantung mulai terjadi dan Anda masih sendirian. Penting untuk dipahami sejak awal, teknik ini bukan pengganti ambulans, bukan pengganti dokter, dan bukan solusi utama. Fungsinya hanya satu, membeli waktu, menjaga aliran darah ke otak selama beberapa puluh detik hingga beberapa menit, sampai Anda bisa melakukan tindakan penyelamat berikutnya, seperti menelpon darurat atau menggunakan obat. Ketika serangan jantung dimulai, terutama pada tahap awal, irama jantung bisa menjadi sangat tidak teratur. Jantung masih berdetak, tetapi tidak efektif memompa darah. Pada kondisi inilah, jika Anda masih sadar penuh, batuk yang dilakukan dengan teknik tertentu dapat membantu menciptakan tekanan di dalam rongga dada yang mendorong darah tetap bergerak ke otak. Cara melakukannya harus tepat. Begitu Anda merasakan gejala awal, nyeri dada hebat, sesak napas, pusing atau jantung berdebar tidak wajar, segera tarik napas sedalam-dalamnya. Isi paru-paru Anda sepenuhnya. Lalu batukan napas itu dengan keras dan dalam, seolah-olah Anda sedang berusaha mengeluarkan sesuatu dari bagian terdalam dada, bukan sekedar batuk kecil dari tenggorokan. Setelah itu, tarik napas dalam lagi, lalu batuk keras lagi. Ulangi pola ini setiap 2 detik, tanpa berhenti. Pak Widodo, 69 tahun, Solo, pernah diajarkan teknik ini saat mengikuti penyuluhan kesehatan jantung di puskesmas. Suatu pagi saat membersihkan halaman rumah, ia merasakan nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri. Ia langsung masuk ke rumah, duduk, dan mulai melakukan teknik batuk ini sambil berusaha menelpon anaknya. Ia tetap sadar sekitar 1 menit lebih lama dibanding kondisi biasanya, cukup untuk membuka pintu rumah dan meminta bantuan tetangga. Namun disinilah banyak orang keliru. Teknik batuk darurat hanya boleh dilakukan jika Anda masih sadar dan masih mampu bernapas dalam. Jika Anda sudah sangat lemah, pingsan atau kehilangan kesadaran, teknik ini tidak akan membantu dan justru bisa berbahaya. Selain itu, teknik ini tidak efektif pada semua jenis serangan jantung, terutama jika pembuluh darah sudah tersumbat total. Itulah sebabnya, dokter menekankan, batuk darurat hanya digunakan di menit-menit awal, sambil tetap berusaha menghubungi bantuan medis. Jangan pernah mengandalkannya sebagai satu-satunya tindakan. Coba bayangkan sekarang, jika Anda merasakan nyeri dada mendadak, apakah Anda tahu kapan harus berhenti batuk dan fokus menelpon bantuan? Pengetahuan seperti ini tidak bisa dipelajari saat darurat. Ia harus sudah ada di kepala Anda sebelumnya. Itulah mengapa memahami batasan dan fungsi teknik ini sama pentingnya dengan mengetahui caranya. Nomor 5. Protokol aspirin yang benar. Banyak orang salah di sini. Hampir semua orang pernah mendengar saran ini. Kalau serangan jantung, minum aspirin. Masalahnya, kebanyakan orang tidak tahu cara yang benar dan kesalahan kecil dalam cara penggunaan bisa membuat aspirin bekerja jauh lebih lambat, bahkan hampir tidak berguna pada saat paling kritis. Aspirin bukan obat ajaib, tetapi ia memiliki peran penting pada fase awal serangan jantung. Dalam banyak kasus, serangan jantung terjadi karena gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah jantung. Aspirin bekerja dengan cara mengurangi kekentalan darah, sehingga mencegah gumpalan tersebut membesar dan memberi peluang aliran darah tetap lewat, meski terbatas. Penelitian medis besar menunjukkan bahwa mengkonsumsi aspirin dalam 1 jam pertama sejak gejala muncul dapat menurunkan risiko kematian secara signifikan. Namun, disinilah letak kesalahan paling umum. Aspirin sering ditelan utuh, padahal cara ini membuat obat bekerja jauh lebih lambat. Cara yang benar adalah mengunyah aspirin, bukan menelannya langsung. Dengan mengunyah, aspirin diserap langsung melalui pembuluh darah di mulut sehingga masuk ke aliran darah jauh lebih cepat. Dalam kondisi serangan jantung, sel-sel jantung sedang kekurangan oksigen. Selisih waktu beberapa menit saja bisa menentukan seberapa besar kerusakan jantung yang terjadi. Pak Rahman, 74 tahun, Depok, mengalami nyeri dada hebat saat sendirian di rumah. Ia sempat ragu, tetapi teringat pesan dokter jantungnya. Ia mengambil aspirin, mengunyahnya meski rasanya pahit, lalu duduk sambil menunggu bantuan. Dokter mengatakan tindakan sederhana itu membantu memperlambat kerusakan jantungnya sebelum tiba di rumah sakit.
Dosis yang dianjurkan saat keadaan darurat adalah sekitar 300-325 mg. Biasanya ini setara dengan 1 tablet aspirin dewasa atau 4 tablet aspirin dosis rendah. Jika Anda hanya memiliki aspirin berlapis atau entry-coated, tetap harus dikunyah, meskipun tidak nyaman. Rasa pahit dan tidak enak jauh lebih baik dibanding risiko kehilangan nyawa. Aspirin sebaiknya disimpan di beberapa tempat strategis, di kamar tidur, ruang tamu, dapur, bahkan di tas atau dompet. Periksa tanggal kadaluarsa secara rutin, karena aspirin yang sudah rusak tidak akan bekerja optimal. Simpan dalam wadah tertutup rapat, jauh dari kelembapan. Namun, aspirin tidak cocok untuk semua orang. Jika Anda memiliki alergi aspirin, riwayat perdarahan lambung berat, atau sedang mengkonsumsi obat pengencer darah tertentu, Anda harus mendiskusikan protokol darurat dengan dokter terlebih dahulu. Jangan menunggu sampai serangan terjadi baru mencari tahu. Hal penting lain yang sering dilupakan, meskipun Anda rutin minum aspirin harian dosis rendah, saat serangan jantung dicurigai, dosis darurat tetap diperlukan, kecuali dokter menyatakan sebaliknya. Dosis pencegahan harian biasanya terlalu kecil untuk kondisi akut. Sekarang jujur pada diri sendiri. Apakah Anda tahu di mana aspirin berada di rumah Anda saat ini? Dan apakah Anda tahu bahwa aspirin harus dikunyah? Pengetahuan sederhana ini tidak membutuhkan alat mahal, tidak memerlukan teknologi canggih, tetapi bisa memberi jantung Anda kesempatan kedua untuk bertahan sampai bantuan medis tiba. Nomor 4. Posisi tubuh saat serangan jantung. Kecil, tapi menentukan hidup atau mati. Saat serangan jantung datang, sebagian besar orang fokus pada rasa sakit di dada, sesak napas, atau kepanikan yang muncul tiba-tiba. Namun ada satu hal penting yang sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar terhadap peluang bertahan hidup, yaitu posisi tubuh Anda saat itu. Banyak orang secara refleks tetap berdiri, mondar-mandir, atau justru langsung berbaring telentang di tempat tidur. Sayangnya, posisi-posisi ini seringkali memperberat kerja jantung dan memperburuk kondisi. Saat jantung sedang kekurangan oksigen, setiap gerakan yang salah bisa mempercepat penurunan kesadaran. Para ahli jantung sepakat bahwa posisi terbaik saat serangan jantung adalah duduk setengah bersandar, sekitar 30 hingga 45 derajat. Posisi ini dapat dicapai dengan duduk di sofa, bersandar pada dinding, atau di tempat tidur dengan beberapa bantal di punggung. Lutut sebaiknya sedikit ditekuk, kaki menapak, dan tubuh dijaga tetap stabil. Mengapa posisi ini penting? Karena duduk setengah bersandar membantu mengurangi beban kerja jantung. Darah dapat mengalir lebih efisien, paru-paru bisa mengembang lebih baik, dan resiko penumpukan cairan di paru-paru berkurang. Posisi ini juga membantu Anda bernapas lebih lega dibandingkan berbaring telentang. Pak Marsono, 70 tahun Klaten, pernah mengalami nyeri dada mendadak saat sendirian di rumah. Awalnya ia mencoba berdiri sambil berjalan perlahan, berharap rasa sakitnya mereda. Namun rasa pusing semakin hebat. Ia lalu teringat anjuran dokter untuk segera duduk dan bersandar. Setelah duduk setengah bersandar dan bernapas perlahan, kondisinya sedikit lebih stabil sampai ambulans tiba. Jika Anda mulai merasa sangat pusing, mual hebat, atau hampir pingsan, jangan memaksakan diri tetap duduk. Dalam kondisi ini, turunkan tubuh secara perlahan ke lantai, jangan menjatuhkan diri. Gunakan kursi atau meja sebagai penopang. Setelah berada di lantai, berbaringlah miring ke kanan, bukan telentang. Posisi miring membantu menjaga jalan napas tetap terbuka jika Anda muntah atau kehilangan kesadaran. Hal lain yang sering dilupakan adalah melonggarkan pakaian. Ikat pinggang yang ketat, kancing baju yang tertutup rapat, atau kerah yang menekan leher dapat menghambat pernapasan dan aliran darah. Melepas atau melonggarkan pakaian ini bisa membantu meningkatkan oksigen dalam darah, meski hanya sedikit tetapi sangat berarti dalam kondisi darurat. Lingkungan sekitar juga berperan. Usahakan ruangan tetap sejuk tetapi tidak dingin. Banyak orang berkeringat deras saat serangan jantung, namun menutup tubuh dengan selimut tebal justru dapat meningkatkan suhu tubuh dan memperberat kerja jantung. Jika memungkinkan, buka jendela sedikit untuk udara segar, tetapi jangan keluar rumah, karena resiko pingsan di luar tanpa bantuan jauh lebih berbahaya. Coba bayangkan sekarang, jika nyeri dada tiba-tiba datang, apakah Anda tahu harus duduk, bersandar, atau berbaring kemana? Posisi tubuh memang tidak menyembuhkan serangan jantung, tetapi ia bisa memperlambat kerusakan, menjaga aliran oksigen ke otak, dan memberi Anda waktu berharga sampai bantuan profesional datang. Nomor 3. Pernapasan terkendali. Menenangkan jantung saat tubuh panik. Saat serangan jantung datang,
Reaksi alami manusia adalah panik. Napas menjadi cepat, pendek, dan tidak teratur. Dada naik turun dengan cepat, seolah tubuh berusaha mengejar udara. Sayangnya reaksi ini justru memperburuk keadaan. Napas yang terlalu cepat dan dangkal membuat kadar oksigen yang benar-benar masuk ke darah menjadi lebih sedikit, bukan lebih banyak. Akibatnya, jantung yang sudah kekurangan oksigen harus bekerja lebih keras, dan kerusakan bisa terjadi lebih cepat. Disinilah pernapasan terkendali memainkan peran yang sangat penting. Ini bukan teknik relaksasi biasa. Ini adalah alat medis sederhana yang membantu menstabilkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi kebutuhan otot jantung yang sedang tertekan. Teknik yang dianjurkan adalah pernafasan diafragma terkontrol. Caranya mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar jika dilakukan dengan benar. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Rasakan perut mengembang, bukan dada. Tahan napas selama 4 hitungan. Lalu hembuskan napas perlahan melalui mulut selama 6 hitungan, seolah-olah Anda sedang meniup lilin dengan sangat pelan. Ulangi pola ini terus-menerus. Mengapa hembusan napas dibuat lebih panjang? Karena fase menghembuskan napas inilah yang mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, sistem yang bertugas menenangkan tubuh. Saat sistem ini aktif, detak jantung melambat, pembuluh darah sedikit melebar, dan tekanan pada jantung berkurang. Dengan kata lain, tubuh diberi sinyal, tenang, jangan panik. Pak Zainal, 67 tahun, Makassar, mengalami nyeri dada dan sesak napas saat sedang sendirian di rumah. Awalnya ia bernapas cepat karena panik. Namun ia teringat latihan pernapasan yang pernah diajarkan dokter saat rehabilitasi jantung. Ia mulai menarik napas perlahan, menghitung dalam hati, lalu menghembuskannya lebih lama. Dalam beberapa menit, rasa panik berkurang, napas lebih teratur, dan ia mampu menelpon bantuan dengan suara yang jelas. Banyak orang meremehkan teknik ini karena terlihat terlalu sederhana. Namun penelitian menunjukkan bahwa pernafasan terkontrol dapat mengurangi detak jantung hingga belasan denyut per menit dan menurunkan tekanan darah secara bertahap. Dalam kondisi serangan jantung, setiap penurunan beban kerja jantung, sekecil apapun, bisa berarti perbedaan besar. Kunci utama keberhasilan teknik ini adalah latihan sebelum darurat. Jika Anda baru mencoba bernapas terkontrol saat serangan terjadi, kemungkinan besar Anda akan kesulitan. Namun jika Anda membiasakannya beberapa menit setiap hari, saat duduk santai atau sebelum tidur, tubuh akan lebih mudah mengingat pola ini saat dibutuhkan. Jika memungkinkan, hitung napas Anda dengan suara pelan. Selain membantu menjaga ritme, suara Anda juga menjadi tanda bahwa Anda masih sadar. Jika Anda sedang menelpon layanan darurat, petugas bisa mengetahui kondisi Anda dari suara napas dan hitungan tersebut. Coba sekarang di kursi Anda. Tarik napas, tahan, hembuskan perlahan. Apakah napas Anda lebih terasa di perut atau di dada? Pernafasan tidak akan menghentikan serangan jantung, tetapi ia bisa menjaga Anda tetap sadar, memperlambat kerusakan, dan memberi waktu berharga sampai bantuan datang. Dalam situasi darurat, cara Anda bernapas bisa menyelamatkan jantung Anda. Nomor 2. Protokol membuka akses rumah. Jangan biarkan pintu tertutup menjadi pembatas hidup. Ada satu kenyataan pahit yang jarang dibicarakan secara terbuka. Banyak lansia selamat dari serangan jantungnya, tetapi meninggal karena bantuan tidak bisa masuk tepat waktu. Bukan karena obat tidak tersedia, bukan karena ambulans terlambat datang, tetapi karena pintu rumah terkunci dan tubuh sudah terlalu lemah untuk membukanya kembali. Saat serangan jantung dimulai, kemampuan fisik menurun sangat cepat. Dalam hitungan menit, tangan bisa gemetar, kaki melemah, pandangan mengabur, dan koordinasi motorik menurun drastis. Aktivitas sederhana seperti berjalan ke pintu atau memutar kunci bisa menjadi mustahil. Itulah sebabnya membuka akses rumah harus menjadi tindakan pertama, bahkan sebelum menelpon siapapun. Pak Herman, 71 tahun, Bekasi, mengalami nyeri dada hebat saat sedang sendirian di rumah pada sore hari. Nalurinya mengatakan untuk langsung menelpon anaknya. Namun sebelum menelpon, ia teringat nasihat dokter jantungnya. Kalau sendirian dan dada sakit, buka pintu dulu. Ia berjalan perlahan, membuka pintu depan, lalu duduk di kursi dekat pintu. 10 menit kemudian, ia sudah terlalu lemah untuk berdiri. Saat ambulans datang, petugas bisa langsung masuk tanpa mendobrak. Dokter mengatakan keterlambatan beberapa menit saja bisa berakibat fatal.
Penelitian medis menunjukkan bahwa waktu yang terbuang karena akses tertutup bisa mencapai 8 hingga 15 menit. Dalam konteks serangan jantung, itu bukan sekedar keterlambatan, itu adalah perbedaan antara hidup dengan kerusakan minimal atau hidup dengan kecacatan permanen, bahkan kematian. Selain membuka pintu, nyalakan lampu rumah jika memungkinkan. Rumah yang terang memudahkan petugas mengenali lokasi, terutama pada malam hari. Jika Anda tinggal di kompleks atau apartemen, segera hubungi satpam atau pengelola gedung setelah menghubungi layanan darurat. Mereka bisa membantu mengarahkan ambulans dan membuka jalur masuk. Langkah lain yang sangat dianjurkan adalah menyiapkan informasi medis di tempat yang mudah terlihat. Tempelkan di bagian dalam pintu, nama lengkap, usia, penyakit jantung yang dimiliki, obat rutin, dan alergi obat. Saat Anda sudah tidak mampu berbicara, informasi ini bisa mempercepat tindakan medis yang tepat. Jika Anda tinggal sendiri, beritahu satu tetangga terpercaya tentang kondisi kesehatan Anda. Titipkan kunci cadangan. Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah bentuk kesiapaan. Banyak lansia merasa sungkan melakukan hal ini, padahal justru itulah langkah yang sering menyelamatkan nyawa. Sekarang, coba bayangkan dengan jujur. Jika serangan terjadi malam ini, apakah pintu rumah Anda mudah diakses oleh orang lain? Protokol membuka akses rumah bukanlah tindakan dramatis. Ia sunyi, sederhana, dan sering dilupakan. Namun dalam keadaan darurat, pintu yang terbuka adalah undangan bagi kehidupan. Ambulans bisa datang secepat apapun, dokter bisa seterampil apapun. Semuanya tidak berarti jika mereka tidak bisa masuk. Ingat, ini satu kalimat penting. Saat serangan jantung terjadi dan Anda sendirian, buka pintu dulu. Nomor 1. Protokol nitrogliserin darurat. 3 menit pertama yang menentukan hidup atau mati. Di antara semua langkah penyelamatan saat serangan jantung terjadi sendirian, penggunaan nitrogliserin dengan benar adalah salah satu yang paling sering disalahpahami dan paling sering disia-siakan. Padahal penelitian menunjukkan bahwa nitrogliserin yang digunakan dengan tepat dalam 3 menit pertama dapat menurunkan kerusakan otot jantung secara signifikan dan meningkatkan peluang hidup secara drastis. Nitrogliserin bukan obat ajaib, tetapi ia bekerja sangat cepat. Fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke jantung menjadi lebih lancar dan beban kerja jantung berkurang. Jika penyumbatan belum total, obat ini bahkan bisa membantu menghentikan serangan sebelum kerusakan besar terjadi. Masalahnya, banyak orang menggunakannya dengan cara yang salah. Langkah pertama yang wajib diingat, jangan pernah mengonsumsi nitrogliserin sambil berdiri. Obat ini bisa menurunkan tekanan darah dengan sangat cepat. Jika Anda berdiri, risikonya adalah pingsan dan jatuh, yang justru memperburuk keadaan. Duduklah terlebih dahulu, idealnya dengan posisi setengah bersandar. Pak Sutrisno, 69 tahun, Yogyakarta, pernah mengalami nyeri dada hebat saat sendirian di rumah. Ia panik dan hampir saja langsung menelan tablet nitrogliserin dengan air. Untungnya, ia teringat instruksi dokter, jangan ditelan, jangan berdiri. Ia duduk, meletakkan satu tablet di bawah lidah, dan membiarkannya larut. Dalam 2 menit, nyeri berkurang, dan ia mampu menelepon bantuan medis dengan kondisi jauh lebih stabil. Cara penggunaan yang benar adalah meletakkan tablet di bawah lidah, bukan di atas lidah, dan tidak ditelan. Area di bawah lidah memiliki pembuluh darah yang sangat kaya, sehingga obat bisa langsung masuk ke aliran darah tanpa harus melewati lambung. Biasanya, tablet akan larut dalam 20 hingga 30 detik. Sensasi sedikit panas atau kesemutan adalah tanda bahwa obat bekerja. Setelah 1 tablet, tunggu 5 menit. Jika nyeri belum berkurang secara signifikan, Anda boleh menggunakan tablet kedua. Tunggu lagi 5 menit. Jika masih belum membaik, tablet ketiga boleh digunakan. Jangan pernah lebih dari 3 tablet dalam 15 menit. Melebihi dosis ini bisa menyebabkan penurunan tekanan darah yang berbahaya. Hal yang sangat penting dan sering tidak diketahui. Jika Anda mengonsumsi obat disfungsi ereksi seperti sildenafil atau sejenisnya dalam 24-48 jam terakhir, nitrogliserin tidak boleh digunakan karena kombinasi keduanya bisa menyebabkan tekanan darah turun secara fatal. Informasi ini sebaiknya selalu Anda catat dan beritahu dokter atau petugas medis. Penyimpanan nitrogliserin juga krusial. Obat ini sangat sensitif terhadap panas, cahaya, dan udara. Simpanlah selalu dalam botol kaca aslinya, jangan dipindahkan ke kotak obat biasa. Gantilah setiap 6 bulan, meskipun belum habis.
Nitrogliserin yang sudah tidak efektif sering tidak menimbulkan sensasi apapun saat digunakan, dan itu berbahaya karena memberi rasa aman palsu. Sekarang, tanyakan pada diri Anda dengan jujur, jika serangan terjadi malam ini, apakah nitrogliserin Anda mudah dijangkau, masih aktif, dan Anda tahu cara memakainya? Nitrogliserin bukan pengganti ambulans, ia adalah jembatan waktu, membeli menit-menit berharga sampai bantuan datang. Digunakan dengan benar, obat kecil ini bisa menjadi perbedaan antara serangan yang terkendali dan kerusakan permanen. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin Anda berhenti sejenak dan menarik napas pelan. Bukan untuk takut, bukan untuk panik, tapi untuk menyadari satu hal penting. Hidup Anda berharga, sangat berharga. Serangan jantung sering digambarkan sebagai sesuatu yang datang tiba-tiba dan tak terhindarkan. Namun kenyataannya, banyak nyawa bisa diselamatkan bukan oleh alat canggih, melainkan oleh kesiapan dalam beberapa menit pertama. Bukan karena kekuatan fisik, tapi karena pengetahuan dan ketenangan. Jika suatu hari Anda sendirian di rumah dan tubuh Anda memberi tanda bahaya, yang menyelamatkan Anda bukan keberanian heroik, melainkan langkah-langkah sederhana yang sudah Anda pahami hari ini. Duduk dengan benar, bernapas dengan tenang, membuka pintu, menghubungi bantuan, menggunakan obat dengan tepat. Hal-hal kecil namun berdampak besar. Bersiap bukan berarti Anda berharap hal buruk terjadi. Bersiap berarti Anda menghormati hidup yang telah Anda jalani sejauh ini. Semua tahun, semua perjuangan, semua orang yang Anda cintai. Mereka layak memiliki Anda lebih lama, dan Anda pun layak untuk menjaga diri dengan bijaksana. Pak Herman, 71 tahun Bandung, pernah berkata setelah selamat dari serangan jantung saat sendirian, "Saya tidak kuat, saya tidak pintar. Saya hanya ingat apa yang harus dilakukan. Itu saja yang menyelamatkan saya." Itulah inti dari semua yang kita bahas hari ini. Tidak semua dari kita akan menghadapi situasi ini, tapi jika satu orang saja terbantu oleh video ini, maka pengetahuan ini sudah bernilai nyawa. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda sudah menyiapkan rumah Anda untuk kondisi darurat? Apakah keluarga Anda tahu apa yang harus dilakukan jika Anda membutuhkan bantuan? Dan yang paling penting, apakah Anda bersedia menjaga diri sendiri dengan lebih penuh perhatian mulai hari ini? Jika video ini terasa penting, bagikan kepada orang yang Anda sayangi. Bukan untuk menakuti mereka, tetapi untuk melindungi mereka. Tulis di kolom komentar, usia Anda, dari kota mana Anda menonton, dan satu hal baru yang Anda pelajari hari ini. Kita membaca setiap komentar, dan siapa tahu cerita Anda bisa menyelamatkan orang lain. Terima kasih telah meluangkan waktu, jaga diri Anda baik-baik, karena hidup Anda masih sangat berarti.